Ya pemirsa, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinaker siapkan angkatan kerja yang kompeten dan terampil untuk siap memasuki dunia kerja. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinaker terus berupaya menyiapkan angkatan kerja yang kompeten dan terampil untuk siap memasuki dunia kerja. Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan Sri Budi Santoso mengungkapkan bahwa melihat pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang tumbuh dengan baik, maka kesempatan kerja terbuka luas. Terbukti angka pengangguran Kota Pekalongan tahun 2022 ini bisa turun cukup signifikan dari 6,89 menjadi 4,98%. Menurutnya angka ini untuk 6 tahun terakhir menjadi pertama kali lebih rendah dibandingkan angka pengangguran di tingkat Provinsi Jawa Tengah, di mana tingkat angka pengangguran Jawa Tengah sebesar 5,57%. Sedangkan angka pengangguran di Kota Pekalongan yakni sebesar 4,98%. Dijelaskan SBS, adapun komponen peningkatan kompetensi angkatan kerja didorong dengan sejumlah upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan, keterampilan teknis, dan meningkatkan soft skill dari sumber daya manusia. Di antaranya seperti sikap dan perilakunya terkait persoalan kemauan, keuletan, kegigihan, kejujuran, kemampuan komunikasi juga tidak kalah penting. Ya, kita tahun 2022 sesuai dengan rilis BPS, ekonomi kita tumbuh 5,76. Ini tentu hal yang sangat baik, meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah yang hanya tumbuh 5,31. Dibanding tahun lalu yang tumbuh 3,59, artinya ekonomi kita tumbuh lebih baik dan hal itu membuka kesempatan dan lapangan kerja yang bagus. Nah, tapi kalau kita cermati lebih jauh, salah satu sektor yang tumbuh fantastis itu adalah sektor transportasi dan pergudangan. Itu artinya ada arus barang keluar masuk yang luar biasa dengan tumbuh 40%. Dan saya optimis itu tanda bahwa perdagangan lancar dan itu juga tanda bahwa produk barang dari Kota Pekalongan tumbuh sehingga mendorong perdagangan yang kemudian membawa ikutan pada tumbuhnya sektor pergudangan dan sektor transportasi. Mungkin untuk rentetan Pak, untuk pengangguran seperti itu di tahun 2023 ini apakah ada upaya khusus untuk menurunkan? Iya, kalau melihat pertumbuhan ekonomi kita yang tumbuh dengan baik, itu artinya kesempatan kerja terbuka luas di kita dan itu terbukti pengangguran kita di tahun 2022 turun lumayan signifikan dari 6,89 menjadi 4,98. Angka ini untuk 6 tahun terakhir itu yang pertama kali kita lebih rendah dibanding angka pengangguran Jawa Tengah. Tahun ini Jawa Tengah 5,57%. Dan kita 4,98. Nah, kalau melihat pertumbuhan ekonomi, kita sebetulnya optimis bahwa pengangguran ini bisa ditekan lebih rendah lagi. Artinya apa? Kita harus menyiapkan angkatan kerja kita, para tenaga kerja yang hendak memasuki lapangan kerja supaya punya kompetensi, punya kemampuan di dalam mengakses kesempatan kerja yang terbuka. Nah, biasanya komponennya kalau kita bicara tentang kompetensi angkatan kerja, kita bicara tentang upaya meningkatkan pengetahuan, wawasannya, kemudian bicara meningkatkan keterampilan teknisnya, dan yang tidak kalah penting itu adalah meningkatkan soft skill-nya, perilakunya, sikapnya yang terkait dengan persoalan kemauan, kegigihan, keuletan, kemudian termasuk kejujuran, kemampuan komunikasi itu juga tidak kalah penting dari keterampilan. Itu yang akan kita lakukan. Makanya tahun ini kita masih menggenjot upaya pelatihan kerja yang kita rencanakan lebih dari 2.000-an angkatan kerja atau pengangguran akan kita latih supaya siap memasuki lapangan kerja. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.